Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 2 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Harapan Tahun Baru. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 20 ayat yang kelima sampai dengan keenam. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk sebuah doa kemenangan, mohon kemenangan bagi Raja dalam Mazmur 20 dan juga kemenangan bagi kami sebagai orang-orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau hidup adalah sebuah peperangan, maka tahun baru adalah sebuah peperangan antara harapan dan kenyataan, antara doa permohonan dan juga apa yang terjadi di kemudian hari. Tentu memasuki tahun baru ada sebuah sukacita kebahagiaan, namun juga ada yang namanya itu harap-harap cemas atau disingkat HHC. Harap-harap cemas, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang namanya harap-harap cemas, tetapi HHP, harap-harap pasti. Dengan seluruh keyakinan sesuai dengan janji kebenaran firman Allah. Kalau kita baca dalam Mazmur 20 ayat 5 sampai ke 6 dan kita baca sampai kepada ayat-ayat berikut, apa yang firman Tuhan katakan. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawabnya kiranya kami pada waktu kami berseru. Catatan Mazmur tentu dalam kemenangan kepada Raja adalah sebuah doa Daud, Mazmur Daud yang dicatat di dalam ayat yang pertama. Tentu untuk rajanya yang bernama Saul. Dan bagaimana kemudian Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Dan apa yang dikatakan di dalam ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-9. Keretanya itu tidak lagi berguna kalau Tuhan sudah bekerja. Kudanya yang gagah perkasa pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ayat 9 dikatakan, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Kalau berbicara tentang Raja Saul, Raja Daud, kita pun disebut sebagai anak-anak Raja. Dan Raja kita yang sesungguhnya adalah Kristus sendiri. Kalau dulu para prajurit berjuang untuk kemenangan Raja, tetapi Raja yang kita sembah, Raja di atas segala raja, yaitu Kristus, memberi kemenangan kepada kita. Kalau dulu prajurit bertarung untuk membela rajanya, tetapi Raja kita yang bernama Kristus bertarung melawan iblis dan kuasa maut untuk memberikan kemenangan kepada kita. Ada sebuah perbandingan yang sangat jauh berbeda antara Tuhan dan manusia. Raja itu dilindungi dalam permainan catur. Justru Raja itu dilindungi oleh pion, oleh para prajurit, oleh gajah, oleh benteng, oleh menteri. Semua bekerja keras melindungi Raja. Tetapi justru Raja yang kita sembah yang bernama Kristus Yesus, Sang Raja di atas segala raja, yang disebut sebagai Raja orang Yahudi, Mesias yang diurapi. Dia pribadi yang bertarung sendiri tanpa bantuan siapapun melawan kuasa gelap. Dan kitalah yang diberikan kemenangan. Kita tidak perlu bertarung untuk memenangkan peperangan. Tetapi setelah memenangkan peperangan, tentu ada pembangunan yang harus kita lakukan. Sebagai tubuh Kristus yang harus dibangun, apa yang harus kita kerjakan? Setelah kemenangan diberikan, kemerdekaan diberikan, seyogianya kita akan mengurus semua kasih karunia Allah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menjaga kesehatan, kita harus menjaga kehidupan kita menjadi benar di hadapan Allah, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak berlaku curang, hidup dalam kebenaran. Maka itu perjuangan yang kita lakukan setelah kita mengalami kemenangan.
Tuhan menjanjikan orang lain memegahkan kereta, orang lain memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita yang sudah memberikan kemenangan. Mereka akan rebah dan jatuh, tetapi kita akan bangun, berdiri dan tetap tegak. Pada zaman sekarang, apa yang kita lakukan dan apa musuh kita? Musuh kita mungkin kekhawatiran, musuh kita mungkin adalah kecemasan, musuh kita adalah ketakutan kepada situasi hidup yang tidak pasti. Musuh kita adalah peningkatan mungkin pajak yang semakin bertambah, kehidupan yang semakin sulit, pengeluaran yang semakin besar, sementara pemasukan itu saja. Tidak ada sebuah perubahan yang sangat dinamis. Tetapi tatkala Tuhan itu memberikan janji bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita, kita bisa bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, apa harapan tahun baru pada tahun ini, tahun 2025? Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan memberikan sebuah janji yang pasti, harap-harap pasti dan bukan harap-harap cemas, HHP dan bukan HHC. Biarlah pada ayat yang kedua dikatakan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingat segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Allah dikatakan akan menjawab engkau dalam kesesakanmu. Allah akan membentengi engkau tatkala engkau diperhadapkan kepada musuh-musuh, masalah yang menghantam engkau. Dan Tuhan mengatakan Tuhan akan mengirimkan bantuan kepadamu dari tempat kudusnya. Engkau akan disokongnya dari Sion. Sebuah janji Tuhan yang sangat ajaib, yang luar biasa, yang Allah berikan kepada setiap kita masing-masing. Mari kita belajar untuk meyakini di harapan tahun baru ini ada kekuatan, ada janji, ada kebaikan, ada kasih setia Tuhan. Yang Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan kecut dan tawar hati. Aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Janji Allah di tahun yang baru ini, harapan setiap kita masing-masing akan diberikan oleh Tuhan secara sempurna. Tuhan akan menolong kita, memberkati kita, memberikan jalan keluar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa di tahun yang baru ini, berkat kebaikan Tuhan dicurahkan kepada setiap kami masing-masing. Kami berdoa untuk segala harapan yang kami sampaikan di dalam doa-doa kami. Kami meyakini Tuhanlah akan memberikan kemenangan kepada kami. Tuhanlah akan membuat kami tetap bangun, berdiri dan tegak menghadapi tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.